refleksi kritis terhadap filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Sri Mulyani, JGP dari SD Negeri Pucuk, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Intisari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia maupun sebagai masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai sebuah paksaan, artinya bahwa pendidikan harus memerdekakan anak. Anak-anak akan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kodrat itu. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Ketika kita menanam padi, kita tidak bisa mengubah padi itu menjadi sebuah jagung. Hal itu sangatlah mustahil. Namun, kita hanya bisa merawat padi itu supaya padi itu tumbuh menjadi padi yang subur dan ketika panen hasilnya akan melimpah. Begitu juga dengan pendidikan. Tugas seorang pendidik hanyalah menuntun anak didik kita sesuai bakat dan kesempatan, sesuai kemampuannya sehingga mereka tumbuh menjadi insan yang berhasil dan berbudi pekerti sesuai kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, inilah teladan dari Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini berbunyi ing ngarsa sung tulodo ing madya mamangkarsa tutwuri handaya. Sebagai seorang pendidik, kita harus di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, dan di belakang harus mampu memberikan dorongan kepada anak didik kita. Bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara? Konsep pendidikan atau pembelajaran yang mencerminkan konsep Ki Hajar Dewantara yaitu adalah pendidikan yang memerdekakan dan membentuk karakter kemanusiaan yang cerdas dan beradab. Bagaimana proses pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menetapkan tujuan belajar sesuai kebutuhan, minat, aspirasi, dan bukan karena didikte oleh pihak lain. Yang kedua, menentukan prioritas, cara dan ritme belajar, termasuk beradaptasi dengan cara baru yang lebih efektif. Melakukan evaluasi diri untuk menentukan mana tujuan dan cara belajar yang sudah efektif dan mana yang masih perlu diperbaiki. Kemudian, mampu menerapkan metode belajar yang bertujuan melatih kemandirian dan berpikir kritis seperti contextual learning, PJBL, PBL, inquiry learning, dan seorang guru juga harus mampu menumbuhkan karakter dengan keteladanan dan pembiasan. Lalu, apa yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud? Yaitu dengan cara
memerdekakan belajar anak secara lahir dan batin. Bagaimana cara penerapannya? Tuh, seorang guru dapat menentukan tujuan belajar sesuai kebutuhan minat, aspirasi, dan bukan karena didikte oleh pihak lain. Tentunya itu sesuai dengan kebutuhan, minat dari siswa. Kemudian seorang guru harus fleksibel dalam menentukan strategi belajar. Kita tidak boleh menentukan strategi belajar yang menurut kita baik tapi tidak baik untuk anak didik kita. Harus kita sesuaikan dengan anak didik kita. Kemudian seorang guru harus mampu berkomunikasi positif terhadap anak didik, menerapkan metode belajar inovatif, juga meminta masukan kepada murid untuk melakukan perbaikan pembelajaran, dan jangan lupa bisa menjadi suri tauladan dalam pembentukan karakter. Nah, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, mana yang sudah Anda terapkan? Kalau saya yang sudah menerapkan, yaitu 1. Menentukan prioritas, cara, dan ritme belajar, termasuk beradaptasi dengan cara baru yang lebih efektif. 2. Melibatkan siswa dalam menentukan kesepakatan kelas dan strategi belajar yang sesuai dengan siswa. Yang ketiga, melakukan evaluasi diri untuk menentukan mana tujuan dan cara belajar yang sudah efektif dan mana yang perlu diperbaiki. Menerapkan metode-metode belajar yang inovatif, melakukan pembelajaran yang menyenangkan, dan pembentukan karakter dengan keteladanan dan pembiasaan. Itu yang sudah saya lakukan di dalam pembelajaran saya selama